Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung ya di IG Live kali ini di IT Telkom Jakarta. Kali ini aku akan membahas mengenai prodi yang baru banget di IT Telkom Jakarta, namanya Teknologi Informasi. Nah, kali ini aku pastinya nggak sendirian, teman-teman. Ya, selamat bergabung ya Kak Jaya, Kak Pungki sama Kak Mega. Kak Triana Sitanggan, selamat bergabung. Nah, kali ini aku bakal bahas mengenai prodi yang ada di Telkom Jakarta. Kalau yang kemarin nih teman-teman, aku bahas sama temen aku namanya Bang Indra tentang teknik telekomunikasi. Nah, sekarang aku bakal bahas mengenai teknologi informasi. Nah, ini keren banget nih teknologi informasi karena teknologi informasi ini adalah salah satu prodi ya, program studi yang banyak diminati nih. Karena kayak proses ketatnya masuk prodi ini kayak salat benih satu lah ya. Dari 100 pendaftar yang keterima itu hanya 1 orang ya, menurut data perguruan tinggi universitas ya. Dari data sih seperti itu menunjukkannya, karena emang prodi teknologi informasi itu untuk prospek kerjanya itu bagus banget sih teman-teman. Kayak aku kali ini bakal mengundang dosen IT Telkom Jakarta, namanya Pak Aditya Bagus Saputra. Nah, karena pembahasan kali ini Bibit nggak sendiri nih, tapi ditemenin oleh dosen yang keren banget nih, namanya Pak Aditya Bagus Saputra. Beliau merupakan dosen prodi teknologi informasi. Nah, kali ini nanti kita akan sharing-sharing session, plug and share ya, namanya plug and share mengenai mengenai teknologi informasi itu sebenarnya itu prodi seperti apa sih gitu. Mungkin teman-teman intinya sangat-sangat pengen tahu ya teknologi informasi itu seperti apa, karena emang dari data universitas yang pernah Bibit tahu sih emang itu tadi sangat-sangat ini sih, keketatannya sangat ketat seperti itu. Sambil menunggu Pak Aditya untuk gabung bersama Bibit di sini, mungkin perkenalan terlebih dahulu ya. Nah, Bibit di sini sebagai moderator, nanti ya istilahnya saling sharing ya sama Pak Aditya mengenai teknologi informasi itu seperti apa sih, seperti itu. Nah, nanti teman-teman boleh banget yang punya pertanyaan mengenai seputar apa yang bakal kita bahas nanti atau tentang IT Telkom Jakarta, boleh banget nanti diajuin aja pertanyaannya di akhir session ya. Oh ya, bagi teman-teman yang gabung nih, dari yang stay dari awal hingga akhir, nanti Bibit kasih reward nih. Rewardnya keren banget teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman stay dari awal sampai akhir, terus teman-teman juga istilahnya ngajuin pertanyaan, nanti Bibit kasih reward. Rewardnya keren banget pokoknya. Nanti nama-nama yang Bibit DM, berarti itu orang yang berhasil dapetin reward dari Bibit ya. Seperti itu. Jadi stay tune ya, tetap di IG Telkom Jakarta. Nah, nanti simak pembahasan dari Bibit dan juga Pak Aditya ya. Dan nanti kalau kalian ingin tanya-tanya, ditahan dulu ya. Nanti ada sesi Q&A, question and answer. Nanti kalian bisa tanya sepuasnya mengenai apapun tentang IT Telkom Jakarta ataupun tentang pembahasan yang sedang kita paparkan ya, saya sama Pak Aditya paparkan gitu. Halo. Oh ya, alhamdulillah. Ya. Oh ya, halo Pak Adit. Halo. Sudah bergabung dengan kita kali ini teman-teman Pak Aditya. Halo Pak Adit, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ini suara saya terdengar ya? Alhamdulillah terdengar dengan jelas Pak Adit. Iya. Oke. Alhamdulillah. Oh ya, perkenalan banyak para penonton yang tergabung di Instagram @IT-Telkom-Jakarta. Sudah ya? Ya. Ya, perkenalkan saya Aditya Bagus Saputra selaku
salah satu dosen di program studi S1 Teknologi Informasi Institut Teknologi Telkom Jakarta. Di sini saya akan menjawab pertanyaan sekaligus menjelaskan mengenai program S1 Teknologi Informasi. Ini Ya, lebih jelasnya kita saling answer ya. Gimana Pak? Silakan. Iya, saya mengikuti benar. Mbak Bibit. Nama saya Bibit Fitriana. Saya di sini selaku moderator ya, yang memandu jalan pada hari ini. Nah, bagi kalian yang istilahnya kepo, kita lagi bahas apa sih? Nah, kita lagi bahas tentang mengenal prodi teknologi informasi, teman-teman. Nah, perlu Bibit sampaikan, nanti kalau teman-teman ada yang istilahnya pengen tanya-tanya, ditahan terlebih dahulu ya, karena nanti di sesi akhir ada Q&A. Nanti teman-teman bisa istilahnya ngajuin pertanyaan seputar apa yang kita paparkan, yang mempelajari seluk-beluk pengolahan data menjadi informasi. Nah, dalam hal ini mulai dari mengumpulkan data, memproses, dan menyimpan hasil pemrosesan data, serta seperti menampilkan dalam bentuk informasi yang dibutuhkan. Nah, kalau menurut Pak Adit sendiri, lebih spesifiknya prodi teknologi informasi itu apa sih, Pak? Ya benar Mbak Bibit, bahwa teknologi informasi tadi terkait dengan data, pengolahan dan pengambilan itu ya. Sebenarnya kalau dilihat dari landscape atau domain dari teknologi informasi, itu ada irisan antara induk dari teknologi informasi yaitu informatika dengan teknik industri gitu ya. Jadi katakanlah seperti ini, di teknologi informasi kita itu tidak hanya membahas tentang bagaimana mengetahui dan menguasai teknologi itu, tapi juga katakanlah di dalam sana kita juga bagaimana katakanlah membuat pemasaran ataupun bagaimana kita menggunakannya di dalam organisasi. Jadi tidak hanya terkait tentang teknologinya, penguasaan itu, tapi juga bagaimana memanfaatkan teknologi itu di dalam organisasi. Makanya nanti di teknologi informasi itu ada mata kuliah yang terkait dengan manajemen. Ya, jadi ada irisan terkait sana manajemen, yaitu adalah manajemen proyek teknologi informasi. Ya, ada manajemen enterprise di sana. Jadi itu semuanya ya tentu aja tidak dibahas di dalam informatika, tetapi dibahas mungkin di industri ataupun di manajemen. Jadi seperti itu, ada irisannya. Jadi ada manajemennya juga ya Pak ya. Pemanfaatannya. Ya. Oh ya. Programmingnya seperti apa sih Pak? Kalau di teknologi informasi apakah sama kayak telekomunikasi Pak? Ya, sebenarnya begini, kalau pemrograman itu dasar di semua program studi yang terkait dengan computing ya. Jadi computing itu ada banyak, ada informatika, ada teknologi informasi, ada sistem informasi, ada teknik komputer dan lain-lain. Itu semua katakanlah memiliki dasar pemrograman. Nah, kalau di program studi teknologi informasi ini itu minimal terdapat ada 2 buah mata kuliah pemrograman, yaitu yang dasar atau yang algoritma pemrograman sama struktur data. Jadi ada 2 minimal mata kuliah itu. Ya, jadi algoritma dan pemrograman sama struktur data. 2 mata kuliah itu nanti akan diajarkan. Dan nanti di sana paling tidak mereka bisa menguasai dasar pemrograman, seperti contoh membuat perulangan loop, membuat percabangan atau if then else gitu ya, atau membuat sorting, pengurutan, atau membuat algoritma yang pencarian, searching, sampai nanti menggunakan di mata kuliah struktur data itu dia misalkan dia melist program yang memakai struktur data stack, ada juga yang memakai queue dan seterusnya. Jadi dasar pemrograman itu tidak akan juga dipelajari di teknologi informasi. Oh ya, baik Pak. Lalu untuk mata kuliah yang diajarkan dalam program teknologi informasi itu apa saja sih Pak? Ya, tadi seperti yang dikatakan bahwa kita merupakan irisan antara yang informatika dan juga yang terkait dengan manajemen sama teknologi teknik industri. Nah, yang di informatika antara lain seperti ini. Ada yang tadi algoritma pemrograman, ada juga yang struktur data, ada juga terkait sistem operasi ya, arsitektur organisasi komputer, sistem operasi, ada juga terkait jaringan komputer, ada juga basis data,
ada juga terkait tentang ini juga programming ya, tapi biasanya nih iya, di Pak. tingkat atas yaitu yang pemrograman berorientasi objek. Nah, ini ada satu pemrograman iya. yang khas gitu ya, yaitu adalah pemrograman aplikasi mobile atau mobile application programming. Nah, ini nanti terkait tentang tadi bahwa kita itu mempunyai kekhasan ada dua ya. Kekhasannya itu dua, yaitu adalah cloud computing sama cyber security. Jadi bedanya mungkin dengan yang lain di teknologi informasi ini nanti ada dua kekhasan, yaitu terkait tentang cloud computing dan cyber security. Nah, kebetulan ada beberapa dosen yang memang memiliki kekhasan atau keahlian di bidang-bidang itu gitu ya. Ada yang misalkan mempelajari Internet of Things IoT, ada juga yang mempelajari blockchain. Nah, itu nanti dia termasuk ke bagian yang cloud computing. Ada juga dosen yang memiliki keahlian yaitu di bidang metode formal atau formal methods, itu nanti akan bisa terpakai di bagian yang tadi cyber security. Nah, itu tadi secara umum yang bagian dari informatika dalam teknologi informasi. Ada juga tadi yang bagian dari manajemen teknik industri. Antara lain ini ada manajemen proyek teknologi informasi gitu ya. Ada yang arsitektur enterprise, ada yang sistem administrasi server. Nah, itu secara umum dari yang teknologi informasi yang terkait dengan teknik industri atau manajemen. Nah, dari dua hal itu sebenarnya kita di program studi itu memiliki kekhasan yang sesuai dari IT Telkom Jakarta. IT Telkom Jakarta itu punya kekhasan CDE ya. CDE. Iya. Nah, CDE di sini nanti ada mata kuliah yang ditawarkan ya. Nah, di sini ada contohnya perdagangan elektronik atau e-commerce. Ada juga mata kuliah kewirausahaan. Nanti itu ada mata kuliah pilihan wajib ya, seperti itu. Nah, tadi itu adalah beberapa mata kuliah yang terkait tentang CDE yang ada di Institut Teknologi Telkom Jakarta. Itu nanti tidak hanya dimiliki teknologi informasi saja, tetapi juga di prodi-prodi yang lain, misalkan yang sistem informasi sama yang S1 teknologi informasi. Ya, teknik telekomunikasi ya, TT. Ya, mungkin itu dari mata kuliah yang ada di teknologi informasi. Oh, jadi lebih spesifiknya itu teknologi informasi itu kekhasannya ada dua tadi ya Pak ya, tetapi emang ya. Secara dasarnya itu dipelajarin di teknik telekomunikasi dan juga sistem informasi ya Pak Adit? Ya, ada yang tadi yang bagian dasar gitu ya, terkait tentang pemrograman, sistem operasi, jaringan komputer, basis data, itu harusnya akan diajarkan di semua yang terkait computing. Ya baik Pak. Oh ya, ini mungkin teman-teman agak bingung ya mengenai programming itu apa, terus tentang computing itu apa, dan lain sebagainya tadi. Tapi teman-teman jangan bingung ya, istilahnya kalau misalnya teman-teman nanti bergabung dengan IT Telkom Jakarta atau masuk di teknologi informasi di IT Telkom Jakarta, nanti kita akan ada matrikulasi di awal perkuliahan. Nah, matrikulasi ini tuh bertujuan untuk mengenalkan dasar-dasar dari mata kuliah yang akan dipelajari. Maupun kalian dari background apapun itu, SMA, SMK, atau background dari pondok pesantren maupun MA, bisa banget istilahnya masuk di teknologi informasi ya Pak ya. Jadi istilahnya nggak menutup kemungkinan harus SMA ya Pak, harus dari istilahnya SMK multimedia dan lain sebagainya ya Pak. Semua bisa ya di teknologi informasi. Yang penting kita juga mempunyai niat dan komitmen ya Pak ya. Ya. Baik. Nah. Lalu Pak untuk prodi teknologi informasi ini kira-kira berarti tadi kan ada algoritma matematis ya Pak ya. Berarti kita lebih mempelajari tentang logika ya Pak ya, spesifiknya Pak. Gimana Pak? Kalau logika itu nanti terkait tentang bagaimana kita merancang atau mendesain dari algoritma itu ya. Jadi katakanlah saya punya kasus bagaimana katakanlah saya menangani ada dua hal yang ingin saya selesaikan, maka nanti logikanya akan kasus yang pertama itu kondisinya apa,
kemudian kalau iya maka akan melakukan apa. Nah, kalau yang dihadapi kasus yang kedua itu kondisinya apa, maka penanganannya seperti apa. Nah, logika itu nanti akan membahas yang seperti itu. Tentu saja logika ini nanti dipelajari di mata kuliah yang khusus gitu ya. Dan itu kita sebut mata kuliah adalah matematika diskrit dan logika. Matematika diskrit dan logika. Oh ya, baik. Berarti kita juga istilahnya memecahkan suatu masalah dari program ya Pak, di mana kita juga menggunakan logika ya di situ. Ya. Kalau teknologi informasi itu harus suka terlebih dahulu dengan matematika, sebab terdapat analisis matematisnya di prodi ini. Gimana Pak? Apakah kita harus suka terlebih dahulu dengan matematika? Bagaimana dengan kayak misalnya kan mungkin banyak mahasiswa atau calon maba ya, itu nggak suka matematika gitu. Gimana Pak? Sebenarnya nanti matematika itu dia terselubung atau katakanlah dia tidak terlalu nampak pada hal-hal yang dia itu sifatnya praktikal ya. Jadi katakanlah ada hal yang kita harus tahu rumus matematika. Misalnya kita diminta membuat program menghitung luas lingkaran, kita tahu luas lingkaran itu rumusnya pi r kuadrat ya. Nah, tapi juga ada hal-hal yang dia itu tidak secara jelas itu dia matematis. Ya misalkan kayak kita tadi belajar di sistem operasi. Di sistem operasi katakanlah kita akan belajar memori, kita akan belajar katakanlah paging itu maksudnya bagaimana dia satu program itu dibagi menjadi bagian-bagian. Itu dia tidak secara eksplisit menampilkan atau menunjukkan ada sifat matematis, tetapi ada katakanlah suatu perhitungan di mana matematik itu ada, gitu ya. Jadi kayak membagi program menjadi beberapa bagian kan itu ada rumusnya, berapa ukuran bagian-bagiannya. Tetapi kan tidak secara eksplisit dia terlihat itu matematis. Nah, jadi sebenarnya matematika itu tetap akan ada, tetapi tidak akan se-ekstrim kalau dia jurusan yang katakanlah yang sangat matematis, misalkan yang kayak prodi teknik telekomunikasi. Nah itu pasti beda karena itu akan saya percaya akan sangat matematis sekali karena ada telekomunikasinya, ada sinyalnya. Itu pasti semua akan ada bertemu dengan rumus-rumus gitu ya. Tapi kalau di teknologi informasi atau yang terkait dengan computing itu ada, tetapi tidak sedominan yang di tempat yang lain. Oh, jadi bedanya teknik telekomunikasi dengan teknologi informasi di sini udah nampak ya Pak ya. Bahwasannya teknik telekomunikasi itu lebih dominan ke matematika karena mempelajari tentang persinyalan ya Pak. Nah, kebetulan Bibit juga ini Pak prodinya D3 teknik telekomunikasi di Telkom Jakarta. Ya, benar. Jadi emang sih kalau istilahnya di teknik telekomunikasi itu mempelajari tentang persinyalan dan juga coding. Terus coding itu kayak lebih spesifiknya kayak mempelajari rumus persegi panjang dan itu juga ada matematika secara umum. Tapi kalau di teknologi informasi sendiri ternyata untuk matematika ini terselubung ya Pak, nggak terlalu nampak tapi tetap ada untuk diterapkan dalam iya benar banget. Berarti ada sedikit-sedikit ya Pak untuk penerapan gimana sih caranya kita menyelesaikan permasalahan programming yang sedang dihadapi ya Pak ya. Ya. Benar, tidak terlalu dominan seperti itu. Oh iya baik Pak. Soalnya kayak sugesti kayak teknologi informasi itu kita harus suka matematika terlebih dahulu karena dulu juga sugestinya seperti itu Pak. Sampai sekarang pun masih ada gitu. Bahkan sekarang kayak istilahnya fakultas kedokteran yang mendominasi kayak istilahnya prodi yang banyak diminati gitu ya. Sekarang itu yang paling mendominasi malah teknologi informasi seperti itu. Jadi sugestinya itu nampak, kalau teknologi informasi itu harus ini loh, suka dulu matematika seperti itu. Ternyata nggak istilahnya itu nggak terlalu dominan ya matematika di teknologi informasi. Ya. Ya baik Pak. Oh ya di teknologi informasi itu kalau nggak salah ini sih Bibit juga
sedikit-sedikit tahu tentang teknologi informasi. Bahwasannya teknologi informasi itu kalau nggak salah itu banyak berkutat dengan pemrograman ya Pak ya. Terus ada juga pengembangan perangkat lunak yang Bapak jelaskan tadi dan teknologi jaringan komputer. Nah, pada dasarnya itu berarti kita bisa menjadi penerjemah ya Pak ya dari suatu ide yang harus dituangkan dalam bentuk digital menggunakan istilahnya bahasa pemrograman tertentu gitu. Lalu Pak, untuk proses-proses yang seperti itu Pak, dari mulai pemrograman sampai pengembangan teknologi jaringan komputer itu seperti apa sih Pak? Ya, jadi domainnya berbeda. Kalau kita ngomong katakanlah ada suatu problem atau suatu permasalahan yang ingin kita selesaikan, itu nanti bisa bentuknya misalkan dibuat dalam program. Nah, programmer, orang yang bertugas untuk membuat program itu bisa menerjemahkan dari masalah menjadi katakanlah tadi solusi dalam buat program. Dan wajah itu ada tahap-tahapannya ya. Katakanlah pertama harus tahu dia butuhnya apa dari problem itu, kemudian dia dirancang dulu solusinya, diterjemahkan menjadi algoritma yang pseudocode atau katakanlah yang mendekati dari program, kemudian dia baru bisa membuat solusinya dalam program itu. Nah, tentu saja itu belum selesai karena setelah dibuat program itu ada tahapan-tahapan yang diuji dulu. Artinya apa? Apakah ini sudah sesuai dengan tadi yang direncanakan di awal? Kemudian diuji apakah dia mungkin menyimpan ada semacam kesalahan atau bug ataupun error gitu ya. Itu semua akan dicek lagi. Nah, baru nanti terakhir dia baru bisa diaplikasikan, artinya dipakai di perusahaan yang meminta program itu. Jadi itu kalau kita ngomongnya dari sisi programnya. Ada juga domain yang lain terkait dengan tadi ada jaringan komputer. Tentu saja itu nanti domainnya berbeda karena kalau di jaringan komputer kita biasanya ngomong bagaimana mengirimkan sekumpulan data yang katakanlah jumlahnya banyak dari satu tempat ya, tempat itu komputer ke tempat yang lain. Nah, nanti sifatnya berbeda-beda ya. Bagaimana kalau misalkan tiba-tiba datanya di tengah jalan itu hilang seperti itu. Bagaimana kalau nanti di tengah jalan datanya itu disadap atau diintip orang. Sadap, ya, nah, dihang. Itu ya. Nah, itu domainnya beda lagi. Jadi kita ngomong ada aspek keamanan di sana. Ya. Nah, tentu nanti itu akan tentu aja dipelajari di tempat kita karena kita punya yang tadi ada dua kekhasan yaitu cloud computing sama cyber security. Seperti itu. Berarti domainnya berbeda tapi kinerjanya juga hampir sama ya Pak. Lalu Pak, kan kita tadi udah pengenalan mengenai prodi, terus istilahnya kekhasan mengenai prodi teknologi informasi itu seperti apa gitu ya Pak ya, terus sampai perbedaan teknik telekomunikasi sama teknologi informasi seperti apa. Nah, untuk prospek kerjanya nih Pak, mungkin banyak yang nanya nih Pak dari teman-teman, prospek kerjanya teknologi informasi itu apa aja sih sebenarnya? Kok banyak banget yang dipelajarin mengenai programming, mengenai perangkat lunak seperti itu Pak. Ya, secara umum dari prodi teknologi informasi itu mengelompokkan ada 3 prospek atau kemungkinan peluang pekerjaan. Yang pertama adalah IT profesional, yang kedua adalah teknopreneur, yang ketiga adalah akademisi. Nah, ketiganya ini nanti fokusnya kepada di bidang tadi yang kekhasan kita, cloud computing sama cyber security. Nah, IT profesional itu yang pertama Pak itu profesional di bidang IT itu cukup luas. Kita bisa mengelompokkan di beberapa hal. Yang pertama adalah programmer, termasuk nanti ada software developer yang tadi itu di mana dia diminta untuk dari sebuah kebutuhan merancang solusi sampai diminta implementasi dalam program. Itu adalah di programmer. Ada juga yang di network engineer, itu tugasnya tadi macam-macam. Ada yang merancang topologi jaringan sampai dia katakanlah menjadi pengelola jaringan itu. Ada juga sampai yang database administrator, jadi dia mungkin bisa sampai membuat tabel-tabel yang di dalam sebuah database sampai dia nanti mengelola database itu. Artinya dia menjaga kalau ada masalah di database itu, ada inkonsistensi atau ada masalah kerusakan, termasuk nanti kalau database itu mau dimodifikasi diubah, nanti dia juga bisa bertanggung jawab untuk menjaga itu. Yang pertama tadi IT profesional. Yang kedua itu ada teknopreneur. Nah, teknopreneur ini adalah wirausaha
yang ada di bidang teknologi informasi. Ya, jadi itu bahasa sekarang itu mungkin bisa sebutnya perusahaan rintisan atau startup. Jadi mungkin dia akan bergerak di bidang itu, ya, bisa mengembangkan produk yang nanti produknya itu mungkin akan diberikan dana oleh investor, nanti investornya sebagai pemegang saham dan seterusnya sampai perusahaan itu mempunyai nilai valuasi tertentu, ya, dan itu nanti startup itu bisa nanti berkembang. Nanti dari teknopreneur ada juga yang nanti jadi akademisi. Akademisi adalah pendidik, nanti dia bisa melanjutkan pendidikan di jenjang selanjutnya, misalkan di S2, nanti dia akan bisa misalkan menjadi dosen atau menjadi pendidik ataupun menjadi guru di sekolah yang ada. Itu jadi ada 3, IT profesional, ada teknopreneur, dan ada akademisi. Akademisi, ya banyak sekali ya Pak ya. Intinya prospek kerja dari teknologi informasi ini sangat menunjang sekali ya Pak ya. Apalagi dari tadi itu kayak kita mempelajari banyak perangkat lunak, dan kan sekarang kan teknologi digital kan semakin berkembang ya Pak. Mungkin dari teknologi informasi itu banyak ya lulusan-lulusan teknologi informasi yang dibutuhkan, nggak hanya di 3 tadi ya, mungkin ya Pak, bisa di software development atau di programmer, web designer atau IT konsultan ya Pak ya. Ya, intinya banyak sekali seperti itu. Jadi kalau teman-teman istilahnya mau masuk teknologi informasi nggak usah ragu-ragu, terutama teman-teman yang istilahnya lagi bingung ya nyari prodi yang cocok untuk diri kalian tuh apa, seperti itu ya. Mungkin kan sekarang ini banyak ya Pak ya yang bingung nyari prodi yang cocok untuk dirinya sendiri gitu ya Pak ya, belum menemukan bakat dan minat yang ada di dirinya masing-masing. Mungkin Bapak ada tips dan triknya gitu Pak, gimana caranya Pak? Iya, kalau katakanlah menentukan program studi itu biasanya banyak pertimbangan ya. Kalaupun saya diminta untuk memilih, itu biasanya umumnya 2 hal sih. Yang pertama itu mungkin program studinya dulu ya, atau jurusannya itu terkait apa. Tentu aja itu kita pilih yang kita suka. Dulu misalkan di SMA sukanya apa ya. Kalau saya dulu zaman SMA sukanya sih matematika ya, tapi juga dulu sempat belajar komputer. Katakanlah di SMA juga sempat ikut di olimpiade matematika, sebenarnya juga diminta di bagian olimpiade terkait komputer, tapi saya pilih di matematika. Nah, di saat itu saya melihat bahwa terkait dengan komputer ini yaitu prospeknya sekarang sedang bagus. Jadi artinya apa? Kebutuhan dari pekerjaannya itu sangat banyak. Ya, nanti bisa dicek data-datanya itu ya. Nah, jadi dari peminatan itu sama peluangnya itu yang kita lihat. Ya. Nah, setelah program studinya kita bisa tentukan, maka nanti kita pilih kampus atau institusinya ya. Nah, ada di sini kebetulan IT Telkom Jakarta itu membuka program studi itu, dan katakanlah IT Telkom Jakarta itu termasuk yang baru, tapi juga ini di bawah Yayasan Pendidikan Telkom, yang kita tahu bahwa yayasan ini sangat qualified untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi gitu ya. Tidak hanya pendidikan tinggi, ada juga pendidikan yang menengah dan bawah seperti SMK, ada juga yang termasuk SD sama TK kan gitu ya. Jadi kita harus percaya dari reputasi institusi atau kampus itu termasuk yayasan. Jadi tentukan ada 2 tadi, prodinya mau apa sama institusinya itu apa. Ya, jadi kalau saya sih boleh menyarankan 2 hal itu. Ya, terima kasih ya Pak Aditya. Dari situ teman-teman kalian bisa istilahnya review dari sekarang. Kalian istilahnya kalau misal bingung mengenai apa sih prodi yang mau diambil atau kampus mana yang mau diambil. Nah, kebetulan di IT Telkom Jakarta itu tempatnya startup. Teman-teman kita itu ada istilahnya kita mengusung tema mengenai CDE. CDE itu Creative Industry, Digital Economy, dan Entrepreneurship. Nah, kalau teman-teman istilahnya masuk ke IT Telkom atau bergabung dengan IT Telkom Jakarta, nah jangan khawatir kalau kalian istilahnya
berasal dari background pondok pesantren atau dari SMK atau SMA IPS ya. Tapi di sini bakal dosen-dosen bakal bimbing kalian dari martikulasi yang Bibit jelaskan di awal sama Pak Aditya tadi. Nah, di mana itu membekali teman-teman semua itu kayak istilahnya gimana caranya kita mempelajarin ilmu-ilmu dasar gitu dari prodi yang teman-teman ambil. Jadi nanti tidak kebingungan masuk semester selanjutnya seperti itu. Karena kita ada martikulasi kayak pembimbingan ilmu-ilmu dasar terlebih dahulu. Jadi jangan takut teman-teman kalau misalnya bergabung dengan IT Telkom Jakarta seperti itu ya Pak ya. Ya. Oh ya saya Pak. boleh menambahkan sedikit? Ya boleh Pak. Ya. Silakan Pak. Jadi matrikulasi itu apa? Matrikulasi tadi sudah disampaikan Mbak Bibit bahwa itu ada semacam pendalaman atau persiapan mengenai mahasiswa baru. Ya, saya pernah ngisi matrikulasi di salah satu kampus Telkom di Bandung. Itu matrikulasi itu seperti apa? Matrikulasi adalah kita tatap muka, memberikan katakanlah di situ saya melatih untuk dasar pemrograman sampai dia mampu membuat program dan melakukan analisis terhadap program itu. Ya, jadi saya berikan tutorial, kemudian langsung memprogram sampai mampu melakukan analisis. Jadi matrikulasi kalau di bidang pemrograman seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan di S1 Teknologi Informasi juga membuka kelas alih jenjang atau ekstensi. Maksudnya apa itu? Jadi kalau misalkan penonton Bapak Ibu punya katakanlah gelar D3, ingin alih jenjang atau ekstensi menjadi S1 Teknologi Informasi, itu kami membuka. Jadi silakan bisa mendaftar. Nanti alih jenjang itu katakanlah berjalan selama 3 semester. Nah, nanti akan di akhir itu bisa disetarakan dengan D3-nya tadi juga menjadi penyetaraan yaitu S1 Teknologi Informasi gelar sarjana. Jadi seperti itu. Oh, jadi kalau alih jenjang itu selama 3 semester ya Pak ya, kita mengikutinya. Walaupun kita dari D3 Teknik Telekomunikasi pengen S1 Teknologi Informasi, berarti bisa ya Pak ya, di alih jenjang itu Pak? Saya nanti harus cek lagi, karena kan harus menyusun kurikulum ekstensinya. Nanti akan saya cek lagi gitu ya. Nanti kan itu baik, ada tahapan di mana melihat komponen SKS dari mata kuliah itu. Kalau yang kami buka itu memang ada dari D3 ke S1, itu kita mengambil contohnya adalah dari yang teknik informatika D3, itu nanti selama 3 semester, kurang lebih jumlah SKS-nya maksimal 80 SKS. Itu sudah termasuk tugas akhir atau skripsi. Kalau yang D3TT mungkin lebih tepatnya S1-nya teknik telekomunikasi ya, biar teknik telekomunikasi. Ya, iya benar. Walaupun gini ya, kalau boleh saya katakan, saya tuh sering lihat orang itu setelah mengambil S1-nya itu teknik elektro atau teknik telekomunikasi, itu S2-nya ambil yang informatika atau yang ilmu komputer. Itu nggak masalah ya, yang S1 ke S2 itu. Nah, yang D3 ini saya belum ngecek lagi karena kan nanti terkait dengan SKS gitu ya, jumlah SKS-nya. Oh iya. Ya. Oh, berdasarkan SKS ya Pak ya? Ya, seperti karena kan itu. Oh ya, baik. Ada pemetaan mata kuliah yang sudah punya dengan mata kuliah yang ingin dikejar. Jadi kita tujuannya adalah 144 dari S1, sementara yang D3 katakanlah sudah ada 111, karena itu kan nanti harus dipetakan. Kalau nanti terlalu jauh kan malah terlalu lama, ya kan? Iya, malah membebani nanti. Ya seperti itu. Iya, iya Pak. Oh ya Pak, Bibit mau tanya Pak, untuk perbedaan dari teknologi informasi sama sistem informasi itu seperti apa sih Pak? Apakah perbedaannya cuma sedikit atau lebih signifikan sih Pak mengenai teknologi informasi dan sistem informasi? Ya, kalau boleh dikatakan dari sisi teknologi itu teknologi informasi lebih banyak teknologinya dibanding yang sistem informasi. Itu tuh jawaban singkatnya ya. Tetapi nanti lebih detailnya yang
sistem informasi akan dijelaskan oleh Pak Agri ya, yang di S1 Sistem Informasi. Tapi yang saya lihat seperti ini, banyak mata kuliah yang di sistem informasi itu memang lebih dekat ke apa istilahnya bidang teknik industri ya, walaupun di kita juga ada, tapi di sana mungkin akan lebih banyak. Karena kan di sana itu fokusnya, maksudnya kan itu adalah sistem informasi, di mana kita tahu bahwa sistem informasi itu biasanya terkait tentang sebuah software atau program yang dia digunakan untuk dalam perusahaan untuk mengolah katakanlah seluruh kebutuhan yang digunakan oleh perusahaan itu. Ada katakanlah terkait sumber daya manusia, katakanlah terkait dengan data perusahaan dan lain-lain. Jadi di sana mungkin akan lebih banyak terkait tentang hal itu. Nah sebenarnya kalau yang di kita itu nanti lebih banyak terkait dengan manajemen dari teknologinya ya, selain dari penguasaan teknologi. Jadi kalau boleh dikatakan yang teknologi informasi itu lebih banyak juga membahas yang teknologi seperti itu. Baik Pak. Nah teman-teman, untuk perbedaan dari teknologi informasi dan sistem informasi udah dijelaskan seperti itu. Jadi jangan istilahnya jangan salah perspektif ya, karena di IT Telkom Jakarta selain ada kelas malam juga ada kelas blended learning dan juga ada kelas regulernya, seperti itu ya Pak ya. Ya, jadi kalau teman-teman ya. Oh iya Pak, silahkan. Yang kelas reguler itu adalah kelas yang umumnya diikuti oleh lulusan SMA gitu ya. Dia full time itu artinya ya kuliahnya dari pagi ya, kalau ada jadwal pagi sampai dengan kalau ada jadwal sore. Jadi itu adalah yang reguler. Kalau yang blended learning, blended itu berarti dia bauran, maksudnya apa? Ada jadwal di mana dia dilaksanakan secara daring atau online. Ya, mungkin zaman sekarang kita kenal ada Zoom, ada Google Meet, ada Microsoft Teams. Jadi ada yang kelas-kelas itu diselenggarakan secara online. Jadi secara lewat internet seperti itu. Nah, ada juga nanti saat-saat tertentu dia diadakan secara offline atau secara luring, tetap tatap muka secara langsung di kelas. Walaupun sekarang kondisi PPKM ya, pembatasan kegiatan, jadi kita rencana masih insya Allah itu masih daring atau masih online seperti itu. Jadi itu tadi adalah perbedaan yang reguler sama yang blended seperti itu. Iya Pak, baik. Nah seperti itu ya teman-teman, kalau perbedaan blended training, reguler dan juga kelas karyawan. Kalau misalnya kalian pengen ya Kak mau tanya untuk beasiswa ada yang kelas karyawan nggak ya? Oh kalau untuk kelas karyawan ada kok teman-teman. Jadi untuk istilahnya untuk kelas karyawan tuh ada beasiswanya. Jadi teman-teman pantengin aja IG-nya IT Telkom Jakarta ya. Nanti teman-teman bisa tanya-tanya lebih lanjut di IG IT Telkom Jakarta. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak, kampus B di mana? Kalau TI itu nanti di mana kampusnya? Nah, untuk kampus B itu berarti kampus yang baru ya. Nah, kampus yang baru itu tempatnya di Jakarta Selatan, teman-teman. Kalau kampus utamanya itu ada di Cengkareng, di Dan Mogot, kilometer 11. Nah, itu khusus D3 Teknik Telekomunikasi. Nah, untuk teknologi informasi maupun sistem informasi itu ada di kampus B ya, Pak ya? Seperti itu. Ya, kampus B di Jakarta Selatan, Jalan Halimun. Nanti silakan dicari. Kalau nggak salah sudah ada di web ITTJ. Nanti silakan dicek di bagian bawah. Itu ada Google Map kampus B. Jadi silakan nanti dibuka ittelkom-jkt.ac.id. Nanti bagian bawah ada kampus B, itu letaknya di mana. Itu bisa diklik, nanti akan muncul Google Map untuk kampus B. Kemudian TI gimana? Yang IT ya, kita nyebutnya IT, Information Technology, itu nanti ada di kampus B. Jadi yang ada di tadi Jalan Halimun, yang ada di Jakarta Selatan. Nah, oke, baik. Nah, teman-teman, tips and trick atau apapun itu silakan ya teman-teman.
Nah, teman-teman yang aktif nanti, Amin. silakan teman-teman kalau mau tanya seputar apapun itu. Ini ada Mas Kevin nih. Mas Kevin mau nanya apa, Mas Kevin? Silahkan. Mas Kevin Alvinogea. Silahkan teman-teman mau tanya apapun itu teman-teman tentang IT Telkom Jakarta itu gimana sih proses masuknya? Ada jalur apa aja? Silahkan tanya apa aja, atau mengenai teknologi informasi yang kita paparkan tadi teman-teman, bingung masalah apa atau tentang perangkat lunak itu seperti apa, terus programmer seperti apa. Mumpung ada Pak Aditya nih, nanti bakal memaparkan lebih detailnya seperti itu. Nah, oh ya Pak, sambil menunggu teman-teman yang bertanya nih, mungkin dari Pak Aditya ada istilahnya pesan-pesan nggak Pak dari untuk teman-teman sekali yang hadir gitu. Kan ini kita lagi COVID ya Pak ya. PKM juga istilahnya diperpanjang sampai 2 Agustus gitu. Mungkin ada istilahnya kesan-pesan buat teman-teman gitu Pak yang hadir pada malam hari ini dari Pak Aditya. Ya. Jadi kalau boleh saya kasih katakanlah saran ya, yang namanya katakanlah kita menghadapi cobaan ya, atau katakanlah musibah seperti itu. Iya. Kita bisa melihat dari 2 sisi ya. Pertama, ini adalah sesuatu yang membuat kita celaka, berpikir negatif gitu ya. Ada yang kita menganggap ini adalah suatu cobaan. Nah, kalau kita menganggap ini sebagai sesuatu yang positif ya, kita harus lihat bahwa suatu ketika akan ada perubahan yang lebih baik. Nah, jadi kita harus menganggap katakanlah pandemi ini sebuah cobaan yang tentu saja tidak boleh membuat kita menjadi menyerah. Ya. Karena gini, kalau kita katakanlah sudah menyerah atau tidak mau berusaha, ya terus apa yang bisa kita lakukan tidak ada. Ya, lebih baik kita berusaha semaksimal mungkin, kita bertindak dengan pikiran yang positif, insya Allah nanti akan ada jalan seperti itu ya. Jadi kalau katakanlah kita menghadapi cobaan itu, kita tetap berpikir positif, kita tetap berusaha sebaik mungkin, insya Allah nanti diberikan jalan. Kalau mungkin buat calon mahasiswa yang mungkin sedang mempersiapkan untuk mengambil pendidikan yang lebih tinggi, ya persiapkanlah langkah kalian sebaik-baiknya ya. Banyak mencari informasi, zaman sekarang internet sudah sangat menjamur ya, sudah ada di genggaman kalian internet itu. Kalian bisa cari informasi termasuk program studi institusi, termasuk kalau mau mencari beasiswa, termasuk bagaimana caranya, prosedurnya seperti apa, seperti itu. Jadi bisa tetap hal-hal yang positif itu bisa kita lakukan. Jangan kita menyerah, jangan berputus asa, insya Allah jalan selalu ada, seperti itu. Pak, kayaknya udah ini ya Pak, nggak ada yang bertanya lagi, mungkin ditutup aja ya Pak ya. Terima kasih untuk Pak Aditya untuk langsungnya. Bapak sehat selalu ya Pak ya. Terima kasih untuk sudah menemani Bibit hari ini selama 40 menit. Ya, terima kasih ya Pak ya. Ya. Kita akan berjumpa lagi teman-teman di sharing session lainnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.